Planners, ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada video kali ini kita akan bahas tentang keterampilan keuangan ketiga, yaitu keterampilan membagikan uang. Pada dua video sebelumnya kita telah membahas tentang keterampilan pertama, yaitu keterampilan mencari uang. Keterampilan kedua yaitu keterampilan mengelola uang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membagikan uang. Mungkin judulnya agak sedikit aneh ya, tentang membagikan uang. Maksudnya apa? Kan bagi kan cuma bagi-bagi aja. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, pada video ini kita akan membagikan 3 segmen tentang membagikan uang. Yaitu yang pertama adalah betul-betul membagikan uang dalam arti apa? Seperti bersedekah, ya, berdonasi, berdana. Jadi menolong orang yang sedang kesusahan, kita membantu ya secara materi. Nah, ini perlu keterampilan khusus. Kenapa? Kalau kita tidak punya keterampilan keuangan di bidang ini, maka jangan sampai setelah kita membantu orang, justru berikutnya kita yang harus dibantu. Karena kondisi keuangan kita tiba-tiba mengalami kekacauan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah harus ingat pada video sebelumnya tentang mengelola uang, yaitu tentang pos-pos keuangan. Ingat, penghasilan kita telah pos-poskan. Nah, jangan sampai ketika kita ingin membagikan uang dan membantu orang, itu jangan sampai mengganggu pos-pos yang sudah ada dan sudah wajib. Ya, contohnya misalnya pos hutang. Pos hutang udah maksimal, berarti ya sudah, tidak bisa diganggu-gugat. Terus apa lagi? Pos tentang tabungan investasi, itu sudah masing-masing udah ada tujuannya, berarti tidak bisa diganggu. Nah, terus kalau misalnya mau kita bantu dari mana? Ingat, kita ada 10% porsi dari pos sosial keagamaan. Apabila sudah dipakai untuk pos keagamaan, mungkin masih ada sisa, bisa digunakan sisanya itu. Ya, karena itu ibaratnya memang untuk sosial. Nah, kalau misalnya kurang bagaimana? Bisa gak ditambah dari pos yang lain? Tergantung. Kalau misalnya pos dari biaya hidup, mungkin masih bisa ada yang disisihkan, silahkan. Akan tapi apabila merasa tidak nyaman, karena ini tentang biaya hidup, kenyamanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bagaimana solusinya? Nah, kita lihat apakah kita sudah memiliki pos utang atau tidak. Kalau misalnya tidak ada pos utang, maka kita bisa gunakan ya sebagian, anggap seperti kita sedang utang, tapi ingat ini untuk sosial juga. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai mengganggu pos yang wajib, yaitu pos investasi ya, dan tabungan, karena itu untuk tujuan keuangan tertentu, misalnya untuk pendidikan anak, pensiun, ya sampai itu diganggu. Oke, nah itu adalah keterampilan untuk membagikan uang bersedekah. Nah, yang segmen kedua itu apa? Ya, keterampilan membagikan uang dalam arti ketika kita berpulang kasarnya. Ya, kita sebutnya nanti tentang hibah dan waris. Ya, ketika kita ingin membagikan uang ataupun harta atau aset kita kepada keluarga yang dicintai, ada dua. Ketika kita masih hidup, kita melakukan proses hibah. Akan tapi ketika kita meninggal, maka yang terjadi adalah tentang waris. Nah, untuk proses waris ini akan kompleks. Bagaimana caranya supaya uang atau harta yang kita miliki dapat kita teruskan kepada keluarga yang kita inginkan, yang kita cintai. Jangan sampai jumlah uang atau aset ini berkurang atau bahkan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Nah, untuk detail proses ini itu ada di video yang lain, yaitu tentang di playlist tentang perencanaan transfer harta waris. Silakan teman-teman bisa baca di sana untuk detailnya. Nah, proses hibah juga sama. Proses hibah berarti selama kita masih hidup, maka kita memidah tangankan atau ibaratnya mengalihkan nama kepada pihak lain. Ya, pihak lain ini siapa? Ya, ibaratnya ya keluarga kita. Oke. Nah, untuk yang segmen ketiga itu apa? Nah, yang ini adalah istimewa. Ini bukan membagikan uang dalam arti uang sesungguhnya, tapi adalah bagaimana kita keterampilan membagikan ilmu tentang keuangan. Kenapa ini penting? Ya, karena tidak ada pendidikan tentang keuangan
di sekolah formal untuk anak-anak atau keluarga yang dicintai. Nah, jadi perlu kita yang meneruskan ilmu yang kita dapatkan tentang perencanaan keuangan, bagaimana kita buat pos-pos keuangan, mengelola uang, mencari uang, itu kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus membagikan, atau bisa juga kita langsung memberikan referensi-referensi. Contohnya, ya jangan lupa share video ini kepada keluarga yang dicintai, biar mereka semua mendapatkan manfaat edukasi tentang ilmu-ilmu terkait keuangan. Nah, itu adalah 3 macam keterampilan membagikan uang yang wajib dikuasai oleh semua orang. Nah, karena kita ingin bagaimana kita mengalami kesejahteraan pribadi ataupun bahkan keluarga-keluarga kita pun mengalami kesejahteraan. Karena apa? Karena mereka sudah memahami keterampilan keuangan secara penuh, yaitu tentang bagaimana mencari uang yang nyaman bagi dia, bagaimana mengelola uang yang baik supaya mencapai tujuan keuangan, dan bagaimana membagikan uang ini sehingga bisa jatuh ke tangan yang berhak dan tidak mengganggu stabilitas keuangan kita, dan meningkatkan inklusi tentang keuangan bagi keluarga kita. Oke? Terus belajar, semangat, dan semoga teman-teman semakin terampil dalam hal keuangan. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.